Dalam bekerja, kita seringkali mudah terganggu, entah dari notifikasi handphone yang terus muncul hingga dorongan untuk browsing di internet. Apakah ada cara yang lebih baik? Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Pomodoro Technique karya Francesco Cirillo. Buku ini membahas tips manajemen waktu buat kamu yang suka menunda pekerjaan. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sekarang jam 3 sore, kamu duduk di depan layar komputer dan ada tugas yang harus selesai hari ini. Tapi saat ini kamu baru mengerjakan 2 slide presentasi. Tentu saja, slide presentasi tidak terisi secara ajaib. Tapi alih-alih mengerjakan presentasi, kau malah sebentar-bentar buka media sosial, scrolling video lucu, dan sebagainya. Dalam hati, kamu tahu kalau kamu punya kewajiban yang harus diselesaikan. Tapi di sisi lain, rasanya kok sulit banget untuk mulai mengerjakan ya. Apakah kamu pernah berada di situasi ini? Jika iya, mungkin kamu bisa mencoba teknik Pomodoro. Sederhananya, ini merupakan teknik manajemen waktu yang membagi sebuah tugas besar menjadi tugas yang lebih kecil dan dikerjakan selama 25 menit, lalu dilanjutkan dengan 5 menit istirahat. Cara yang sangat sederhana ini ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Target kecil membuat kita jadi mudah untuk mempertahankan fokus ketika bekerja. Di sisi lain, kita juga tahu kalau kita tidak perlu mengerjakan semua tugas yang membosankan ini seharian. Kita hanya cukup mengerjakannya selama 25 menit saja. Jadi tidak ada alasan lagi untuk menunda. Alhasil, kamu jadi semakin bersemangat dan menjalani hari dengan penuh motivasi. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, apa teknik Pomodoro? Bagi banyak orang, ketika ingin menuntaskan sebuah pekerjaan, waktu seringkali jadi musuh utama. Waktu seakan berjalan sangat lambat ketika kamu mengerjakan sebuah tugas penting yang membosankan. Tapi waktu bergerak begitu cepat ketika kamu sedang scrolling di media sosial. Ketika waktunya pulang, tugas penting tersebut masih belum selesai dan kamu merasa di hari itu terbuang sia-sia dengan minum kopi, ngobrol dengan rekan kerja, dan buka email. Jika kondisi ini menggambarkan hari yang kamu jalani, mungkin kamu melihat dirimu sebagai orang yang tidak efisien dan pekerjaan sebagai sebuah beban. Penyesalan dan frustasi terus menghantui kamu hingga pulang. Karena pekerjaan itu harus selesai segera, mau tidak mau kamu mengerjakan tugas itu di malam hari. Meskipun begitu, tetap saja kamu masih menghabiskan banyak waktu untuk scrolling media sosial atau browsing internet. Setelah bekerja hingga larut malam, kamu pergi tidur. Keesokan harinya, kamu mengulang rutinitas yang sama. Apakah ada cara yang lebih baik? Studi menemukan kita bisa mengatasi kerja buruk ini dengan membagi pekerjaan menjadi tugas kecil yang mampu kita kerjakan dalam waktu 20 hingga 45 menit. Yang penting kita bekerja tanpa interupsi atau istirahat. Konsep inilah yang digunakan untuk menciptakan teknik Pomodoro. Ide besarnya seperti ini. Pasang timer selama 25 menit, lalu gunakan waktu tersebut untuk mengerjakan sebuah tugas yang kamu pilih sebelumnya. Satu bagian selama 25 menit ini dinamakan Pomodoro. Nah, ketika waktunya selesai, ambil 5 menit istirahat, entah kamu bisa gunakan untuk bersantai, ambil minum, pergi ke toilet, dan sebagainya. Setelah selesai, maka kamu siap untuk Pomodoro kamu berikutnya. Kenapa teknik Pomodoro begitu efektif? Alasannya karena teknik ini membantu seorang untuk mengambil kendali atas apa yang ingin dikerjakan. Ibaratnya, kamu tidak bisa mendaki Gunung Everest hanya dengan satu lompatan. Ketika mengerjakan sebuah tugas yang terlihat begitu kompleks, kita bisa merasa kewalahan dan masuk dalam lingkaran menunda pekerjaan. Kamu menghabiskan banyak waktu tidak mengerjakan apa-apa, lalu ketika mendekati deadline, kamu berusaha mengerjakan semuanya sekaligus. Di sisi lain, dengan memasang target 10 Pomodoro sehari atau sekitar 250 menit,
maka hal ini ibaratnya membuat setiap langkah terasa lebih ringan. Dan kamu bisa mendaki lebih tinggi daripada kamu berusaha berlari di menit terakhir. Teknik Pomodoro yang sederhana dan mudah membuat kita tidak punya alasan apabila tidak melakukannya. Kamu tidak perlu belajar sebuah teknik yang rumit atau membeli alat yang mahal. Di sisi lain, teknik ini bisa menghilangkan perasaan bersalah dan cemas akibat kebiasaan menunda pekerjaan. Kedua, tips saat melakukan teknik Pomodoro. Walaupun teknik Pomodoro terlihat mudah, teknik ini hanya bekerja sempurna apabila kamu menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Aturan penting dan paling utama adalah hanya ada Pomodoro yang sempurna. Tidak ada setengah, tidak ada 80%, dan terutama bila kamu selesai lebih cepat sebelum timer berbunyi. Ketika timer dimulai, maka kamu berkomitmen selama 25 menit untuk mengerjakan tugas tersebut. Jangan berhenti apapun alasannya sebelum 25 menit itu selesai. Artinya, kamu tidak boleh tergoda untuk mengambil cemilan sebentar atau mengecek email yang masuk, dan sebagainya. Tidak peduli seberapa singkat waktu yang kamu ambil. Ekstrimnya, alasan kamu untuk berhenti adalah hanya terjadi bencana alam atau kebakaran di rumahmu. Jika tidak, ikuti aturan dengan sungguh-sungguh. Ketika kamu melirik email yang masuk atau mengecek media sosial, maka batalkan Pomodoro-mu dan ulangi lagi. Nah, kenapa sih kita perlu sebegitu tegasnya? Intinya, kita perlu melakukan internalisasi kebiasaan ini dengan baik, hingga ibaratnya kamu bisa menjalankan teknik Pomodoro tanpa berpikir. Ingat, perubahan hanya bisa terjadi apabila kamu konsisten. Bagaimana bila pekerjaan kamu sudah selesai, tetapi masih ada waktu? Sederhana, jangan berhenti. Tanyakan dirimu hal apa lagi yang bisa kamu cek atau lengkapi pekerjaan tersebut. Selain fokus bekerja, waktu istirahat merupakan hal yang krusial, bukan opsional. Jika kamu ingin punya pikiran yang fokus, maka kamu butuh istirahat. Artinya, kamu tidak boleh menghabiskan waktu 5 menit istirahat dengan mengecek email atau melakukan hal lain yang berat. Gunakan momen ini untuk istirahat dan nikmati momen tersebut. Berikan pikiranmu jeda sejenak agar kamu siap untuk fokus lagi di sesi Pomodoro berikutnya. Jika kamu tidak disiplin, maka pikiranmu akan sulit membedakan mana waktu untuk fokus, mana waktu untuk istirahat. Tidak heran apabila kamu malah menghabiskan waktu untuk menunda pekerjaan. Ketiga, tips melawan gangguan saat fokus. Apa musuh utama dari kerja produktif? Mungkin musuh utama kita adalah interupsi, sesuatu yang mengalihkan fokus dari apa yang sedang kita kerjakan. Kebanyakan orang pasti pernah mengalami hal ini, interupsi yang datang silih berganti. Secara umum, ada 2 tipe interupsi, internal dan eksternal. Interupsi internal adalah gangguan yang berasal dari dalam diri, entah sebuah pikiran yang tiba-tiba muncul, atau sebuah pikiran yang membuatmu keluar dari apa yang sedang kamu pikirkan. Misalnya, tiba-tiba muncul sebuah ide dari proyek yang ingin kamu kerjakan, dorongan untuk mencari sebuah informasi, dan sebagainya. Di sisi lain, ada gangguan yang berasal dari luar atau dikenal sebagai interupsi eksternal. Misalnya, rekan kerja yang tiba-tiba ajak ngobrol, telepon masuk yang ternyata spam, dan sebagainya. Lalu apa solusinya? Untuk gangguan yang sifatnya internal, ketika tiba-tiba saja ada sebuah pikiran muncul, maka coba tulis apa yang muncul. Lalu, kamu bisa kembali pada tugas yang sedang kamu kerjakan. Sedangkan untuk gangguan yang sifatnya eksternal, kamu bisa melakukan banyak cara. Kamu bisa mematikan notifikasi handphone, memasang headphone, dan sebagainya. Yang penting, kamu harus bisa menjelaskan kalau kamu sedang butuh waktu fokus tanpa gangguan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.